Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan Mr. Jun. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran PKM. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi pembelajaran kita hari ini, kewajiban di lingkungan rumah. Baik teman-teman, kita akan belajar kewajiban di lingkungan rumah ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian dari kewajiban. Yang kedua, siswa mampu memahami kewajiban dalam keluarga sesuai perannya masing-masing ya. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, teman-teman, jadi kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan ya teman-teman, dengan penuh tanggung jawab. Contoh kewajiban di lingkungan rumah, yang pertama yaitu adalah kewajiban melaksanakan ibadah ya teman-teman. Jadi setiap makhluk kita harus senantiasa melaksanakan ibadah sebagai bentuk rasa syukur dan bertakwa kepada Tuhan ya teman-teman. Kemudian contohnya yang pertama adalah melaksanakan ibadah tepat waktu, merayakan hari raya keagamaan bersama keluarga, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, kemudian senantiasa mendoakan orang tua, dan yang terakhir tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beribadah ya teman-teman. Jadi itu adalah contoh daripada kewajiban untuk melaksanakan ibadah ya yang pertama ya teman-teman. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah teman-teman, peran seorang ayah adalah sebagai kepala keluarga. Kewajiban dan tugas seorang ayah yang pertama adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Yang kedua adalah melindungi keluarganya, teman-teman. Jadi seorang ayah juga selain mencari nafkah juga harus melindungi keluarganya ya. Yang ketiga adalah menjadi imam yang baik untuk keluarganya ya teman-teman. Yang keempat, menjadi panutan seluruh anggota keluarga. Nah, itulah adalah tugas dari kewajiban seorang ayah ya teman-teman. Peran ibu. Ibu sebagai pendamping kepala keluarga. Kewajiban dan tugas seorang ibu yaitu 1. Mengurus semua keperluan keluarga. Nah, jadi ibu yang menyiapkan makanan juga teman-teman, mengurusi keperluan anak, ayah untuk berangkat kerja, ayahnya untuk berangkat ke sekolah. Jadi ibu yang mengurusi keperluan keluarga. Yang ketiga adalah mengatur rumah
agar tetap bersih dan nyaman, teman-teman. Yang keempat adalah mematuhi perintah ayah selama perintah itu baik, ya teman-teman. Yang kelima, menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya, ya teman-teman. Jadi ini adalah peran dan kewajiban seorang ibu, ya teman-teman. Nah teman-teman, kemudian peran anak yaitu sebagai anggota keluarga. Kewajiban dan tugas seorang anak. Nah teman-teman, kita lihat ya. Yang pertama adalah belajar dengan giat. Jadi kewajiban teman-teman yang pertama itu adalah belajar dengan giat, teman-teman. Belajar dengan sungguh-sungguh, membantu pekerjaan rumah. 3. Patuh terhadap nasihat orang tua. 4. Menyayangi orang tua. 5. Membahagiakan orang tua. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada kewajiban kita selama kita berada di rumah, ya teman-teman. Itu semua adalah bagian daripada tugas kita, ya teman-teman. Contoh lain dari kewajiban di lingkungan rumah, yang pertama adalah kewajiban menghormati orang tua, ya teman-teman. Jadi kita sebagai anak wajib sekali menghormati orang tua, ya teman-teman. Karena ridho Allah tergantung daripada ridho orang tua, ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah berbicara dengan lembut dan sopan kepada orang tua, ya teman-teman. Jadi kita kalau berbicara dengan orang tua kita senantiasa tidak boleh bentak-bentak, teman-teman. Harus senantiasa dengan lemah lembut dan sopan, ya teman-teman. Yang ketiga adalah selalu menyayangi adik dan kakak, ya. Adik dan kakak tidak boleh berantem. Kita harus saling menyayangi antar sesama, ya teman-teman. Yang keempat adalah senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan rumah, ya teman-teman. Nah sebenarnya kalau kita jabarkan contoh-contoh dari kewajiban di lingkungan rumah ini banyak, ya teman-teman. Makanya kita harus senantiasa melaksanakan kewajiban sebagai perannya masing-masing, ya teman-teman. Kemudian manfaat melaksanakan kewajiban di rumah. Manfaat yang pertama adalah, teman-teman, kalau kita melaksanakan kewajiban, yang pertama itu adalah rumah kita senantiasa akan bersih dan rapi, ya teman-teman. Kalau seandainya kita tetap menjaga kewajiban membersihkan rumah. Yang kedua, kita akan nyaman dan aman ketika berada di rumah. Yang ketiga, semakin disayang orang tua, teman-teman, kalau kita senantiasa menghormati orang tua. Yang keempat, orang tua pun akan merasa dihargai oleh anaknya kalau senantiasa kita menyayangi orang tua, ya teman-teman. Yang kelima, orang tua akan bahagia melihat kita sering rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keenam, mempererat tali persaudaraan, ya teman-teman. Jadi senantiasa kita adik dengan kakak harus saling sayang, tidak boleh berantem, ya. Maka akan menumbuhkan tali persaudaraan atau mempererat, ya teman-teman. Yang terakhir adalah memperoleh prestasi yang membanggakan, ya teman-teman, apabila kita belajar dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kita hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan semuanya. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.